Tuhan buka lapang hati pikiran kami, biar kami Tuhan fokus mendengar firman Bapa. Biar kami Tuhan cuma tidak mendengar, biar kami Tuhan selalu pelaku-pelaku firman Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Saudara kami, teman kami yang belum datang saat ini di tempat ini Tuhan. Tuhan yang mengatakan mereka sampai ke tempat ini tidak pernah sakit pun ya Tuhan. Kami percaya dan yakin kami serahkan ke dalam tangan kebaktian kami ini Tuhan. Tuhan kebaktian wanita di saat ini Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang selalu menolong dan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuja Engkau Tuhan. Saat ini kami mulai ibadah kami, bukai hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian dalam Tuhan. Bye.
silakan, ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, akan kami memberikan kesempatan akan menyanyikan untuk jalan secara positif. Percaya
segala puji, segala sembah, segala kemuliaan di dalam surga. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, walaupun kami tidak melihat jalan kami Tuhan, tapi kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau tetap percaya, kami tetap untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami tetap mempercayai Engkau bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami itu semuanya terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap ingin menyembah Engkau, kami tetap mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengatakan Engkau segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan, terutama kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mengatakan Engkau segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau yang sanggup memberkati kami, Engkau yang sanggup menjawab segala doa-doa kami, Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami saat ini juga percaya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar Tuhan, itu akan memberi kami kekuatan Tuhan, itu yang memberikan kami Tuhan jalan dalam masalah kami, pergumulan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu saat ini akan memberikan kami Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami semua, seluruh wanita yang ada di tempat ini akan dimenangkan, akan dipulihkan oleh firman-Mu saat ini yang akan kami dengarkan. Dan hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, Engkau tutup mulut hamba-Mu Tuhan, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Apa yang akan berkatakan oleh hamba-Mu saat ini Tuhan, Engkau berkati semuanya itu Tuhan. Semua Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, perkataan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan saat ini, semua Tuhan Engkau Tuhan yang berkati mulut bibir hamba-Mu, sehingga firman yang akan sampaikan tidak lalu dengan sia-sia, tapi kami semua yang ada di tempat ini dapat menerimanya Tuhan. Terima kasih Yesus, persembahan yang sudah kami jalankan saat ini Tuhan, besar kecil yang sudah kami berikan, Tuhan tahu, Tuhan berkati tangan-tangan kami yang memberi, sehingga kami kedepannya dapat memberikan yang terbaik bagi nama-Mu surga. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa. Kaum wanita yang diberkati Tuhan, walaupun kita dihiasi oleh pria-pria, tidak apa-apa, karena tanpa pria kita saat ini nggak ada yang main drum. Coba ada satu wanita yang bisa main drum. Oh, Ibu Jeno, nanti habis saya belajar Bu. Biar kalau kaum wanita semua wanita. Ya, bukannya kita nggak bagi pria, maksudnya itu benar-benar wanita yang melayani ya. Nanti ada kaum pria yang melayani sih ya. Kita kaum wanita kan puji Tuhan. Tema kita pada saat sore hari ini adalah mau selalu bersyukur. Kok lemes? Belum makan ya? Nah, kadang-kadang saudara hari-hari ini banyak orang yang apa ya, sampai lupa untuk bersyukur gitu. Saking terlalu fokus dengan persoalan ya, terlalu terbebani dengan masalah kehidupan ya. Saya percaya kita semua tidak lepas dari masalah, tetapi kita percaya bahwa ada kuasa di atas mengucap syukur. Amin. Amin kaum wanita. Jangan memandang saya seperti itu. Saya jadi tegang kalau wanitanya pada tegang. Coba beri senyum yang termanis. Biar sayanya nggak tegang ya saudara. Susah loh. Coba saudara gantian di sini. ya coba kita baca dulu. Yesaya 41. Minum, yang batuk minum. Pada batuk semua. Minum obat batuk di komik aja. Yesaya 41 ayat 17 sampai 18. Ush. Total banget batuknya. Ya.
Nah, di situ dikatakan apa, saudara? Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Sengsara di sini atau miskin di sini kita sebut dalam tanda kutip ya. Tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Pernah merasakan seperti itu? Dia masih belum puasa. Kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ada yang mungkin beberapa kita di sini zaman sekarang, kita mungkin sengsara dalam tanda kutip, miskin dalam tanda kutip. Miskin apa? Miskin secara sukacita. Kadang tersenyum aja udah gak bisa. Tante masih bisa senyum? Puji Tuhan, ya. Kadang-kadang di tengah persoalan yang saya dan saudara alami, kita itu jadi orang, walaupun mungkin harta kita banyak ya, tetapi kita sengsara dalam tanda kutip. Kita gak bisa bersuka cita, kita udah lagi gak punya kasih, udah gak ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Karena apa? Persoalan. Nah, di situ dikatakan kadang kita cari sukacita itu kita nonton TikTok, betul? Nonton apa? Bunda kota. Ada bunda kita bisa ketawa, terbahak-bahak, bahkan kita bisa ketawa tertingkat-tingkat. Tapi abis itu sedih lagi gak? Sedih lagi, nangis lagi. Itu yang dikatakan zaman sekarang, hari-hari ini ada orang-orang yang miskin secara sukacita, gak ada damai sejahtera lagi, bahkan gak ada kasih. Dan mereka berusaha mencari di TikTok, di media sosial. Betul? Saudara kalau nonton YouTube, janganlah yang cari ilmu pengetahuan, teknologi. Cinta nyari kayak gitu kalau nonton. Enggak kan? Kita nyari yang ringan-ringan. Nonton Keluarga Andara, suka bisa membuat kita senyum-senyum seandainya misalnya. Ya, sampai Ibu Jenny itu kita kalau di sekolah dulu gimana apartemennya Bu? Oh lagi dibersihin. Kena banjir. Apartemen kena banjir. Ya kan? Kadang hal seperti itu membuat kita ketawa. Tapi ketika kita kembali ke masalah kita, kita nangis lagi. Nah, hari-hari ini banyak orang seperti itu, mengalami kesengsaraan bukan secara fisik. Mungkin uangnya banyak, hartanya banyak, tapi jiwanya kosong. Gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Suami istri saling diam-diaman di rumah, saling merenung, gak saling ngomong. Betul? Banyak hari-hari seperti itu. Oleh sebab itu saya dan saudara kadang-kadang pelariannya yaitu nonton Bunda Korla lah, Bunda apalah, Bunda Loni. Ya kan? Karena itu membuat kita ketawa. Betul? Membuat kita senyum. Nonton yang lucu-lucu sampai kita terpingkal-pingkal. Tapi ketika kita kembali diperhadapkan dengan persoalan, nangis lagi, sedih lagi, kosong lagi. Nah, itu banyak orang, sampai orang-orang itu banyak yang nggak bisa tidur, padahal kasurnya empuk. Ada di sini yang baru bisa tidur jam 2, jam 3. Itu tadi pagi Ibu Alif itu share baca firman itu karena nggak bisa tidur, apa karena jualnya nggak mau tidur? Oh, saya kaget. Kirain saya udah pagi bangunnya jam 3. Ternyata nggak ada tante Enong sama Ibu Alif. Ya kan? Kadang-kadang karena persoalan membuat saya dan saudara nggak bisa tidur. Padahal tempat tidurnya bagus, empuk, ya kan? Tapi orang zaman sekarang kadang-kadang di tengah kemewahan hidup nggak bisa tidur. Ada satu kesaksian, saudara. Ini anak Tuhan orang kaya. Saudara tahu, ketika di gerejanya itu, kalau di Solo itu ada yang namanya pondok
Istilahnya dengan berat hati dia bercerita, berbulan-bulan saya di rumah nggak bisa tidur. Tapi ketika di gereja ini, saya bisa tidur nyenyak. Itu sabda malaikat kemana nggak jadi. Saudara pernah merasakan hal itu? Ini orang kaya bapak ini saudara. Bukannya nggak punya duit, bukannya kasurnya kurang empuk, enggak. Tapi karena mungkin beban hidup, karena persoalan hidup, atau mungkin karena dia memiliki penyakit, saya tidak tahu. Tapi dia cuma bisa tidur di gereja. Hari-hari ini terjadi hal seperti itu. Orang-orang sengsara bukan secara jasmani, uangnya mungkin banyak di bank. Orang-orang miskin dalam tanda kutip, gak ada damai sejahtera, gak ada kasih, gak ada istilahnya sukacita dalam hidup. Kekeringan ini juga yang dialami oleh seorang wanita dalam Alkitab yang bernama Lea. Ya. Seringkali kita membicarakan tentang Rahel ya, tapi kita mau mengulik tentang Lea malam hari ini. Seru saudara, karena ini seorang wanita. Jadi secara itu lebih nyambung ya. Kalau khotbah dengan pria mungkin rada-rada asik, tapi ini pas cerita tentang Lea. Kejadian pasal 29 ayat 30 dulu kita baca. Ayat 30. Kejadian pasal 29 dan 36. Di situ dikatakan apa saudara? Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Nah saudara pernah kan baca cerita ini? Apa yang menjadi latar belakang Yakub punya istri dua? Sebenarnya Yakub gak mau. Dia jatuh cintanya sama Rahel, adiknya Lea. Tetapi ketika pernikahan, bapaknya Laban itu menipu Yakub. Mungkin gak tahu zaman dulu mungkin ditutup calon pengantin wanita, saya gak tahu ada di mana. Pas dibuka udah syah, bukan Rahel tapi kakaknya Lea. Sebenarnya Yakub tuh gak mau punya istri dua ya. Istilahnya dari cerita ini Yakub tuh cintanya sama Rahel. Tapi karena, jadi saudara bayangkan, tiap Yakub lihat Lea, dalam hati apa? Kena tipu nih gue, betul kan? Secara itu ya, saya dalam kamu saya ketipu. Nah, ini cerita latar belakangnya ya. Nah, kita mau berusaha masuk dalam sosok Lea. Ya. Jadi ketika Yakub mungkin lihat Lea, dia cintai sama Rahel adiknya. Lihat Lea, pokoknya Yakub tuh sebenarnya nggak cinta sama Lea. Tapi kalau terpaksa dia cintanya sama Rahel, syaratnya kalau mau dapet Rahel kerja lagi 7 tahun. Jadi nggak apa-apa karena cintanya dia kerja lagi. Ayat selanjutnya coba ayat 31. Ini agak seru saudara. Kalau kita mendalami cerita ini, tahukah saudara? Ketika Lea mengalami posisi tidak dicintai, tidak dikasih oleh suaminya Yakub, Tuhan tahu. Betul? Ketika saudara mengalami persoalan, jangan lupakan ini. Tuhan tahu hatimu. Amin. Jangan merasa sendiri kalau menghadapi persoalan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi yang dicintai Yakub Rahel mandul. Secara logika cukup adil, ya, secara manusia ya. Rahel dicintai tapi mandul. Nah, Tuhan melihat kalau Lea ini nggak dicintai Yakub. Mungkin kalau ketemu, gitu kan? Itu posisi Lea loh. Sebenarnya Lea nggak salah ya. Yang salah bapaknya, Laban. Apa yang terjadi di ayat 30? Nah, di situ Lea cari cara loh saudara. Lea cari cara bagaimana caranya supaya Yakub suaminya mencintai dia.
bukan hanya mencintai Rahel. Ya. Sejak awal pernikahan, di posisinya saudara, Lea tidak dicintai, tidak dikasihi. Ada? Ngalamin gitu. Sejak awal pernikahan gak dicintai, mana dijodohin gitu. Ya, saya pikir semuanya saling mencintai, saling mengasihi. Ayat 32. Apa yang terjadi dengan Lea? Nah, ketika Lea dibuka kandungannya oleh Tuhan, Lea mengandung, hamil kayak Ibu Jenny saat ini. Ketika dilihat oleh Tuhan bahwa Ibu Jenny menginginkan seorang anak laki-laki, dibukanya kandung. Udah WSG Bu? Oh belum. Oh gitu ya, surprise. Ciluba. Nah, Lea mengandung. Tuhan kasihan, Tuhan dengar seruan hati Lea. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Wow. Oh, orang Sumatera ini kan laki-laki. Senyum ya Bu, berdoa Bu. Satu lagi. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan Lea menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Berarti selama awal pernikahan Lea berdoa sama Tuhan, ya. Soalnya dia ngomong gini, sesungguhnya Tuhan sudah memperhatikan kesengsaraanku. Berarti dia juga berseru sama Tuhan. Saudara kalau ada masalah berseru sama Tuhan atau sama teman? Sama Tuhan sama teman kan ya? Sekarang Lea merasa ada rasa percaya diri. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Wah, ngasih anak laki-laki lagi, dikasih nama Ruben. Coba ayat 33. Ya. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang. Saya mengulik arti kata nama Ruben, saudara. Artinya begini, kalau Ruben itu saya cari dulu. Lihatlah ini anak laki-laki, itu artinya. Padahal tanpa kita kasih nama begitu pun, kalau dia jenis kelamin pasti orang tahu itu laki. Tapi saking Lea itu ingin apa sih ya sama Yakub? Ini loh, aku udah kasih kamu anak laki-laki. Masa kamu gak cinta sama saya? Itu perasaan Lea, ya. Nah, sesudah Ruben lahir di ayat 33, Lea masih apakah yang sudah mencintai Lea? Coba kita lihat. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Berarti ketika Lea memberikan Ruben kepada Yakub, Lea masih tetap tidak dicintai. Saudara bayangkan perasaan Lea. Coba, karena kita wanita ya, pasti bisa merasakan apa yang dirasakan Lea. Nah, lalu diberikannya lagi Tuhan untuk kasih anak lagi sama Lea. Maka ia menamai anak itu Simeon. Jadi anak kedua namanya Simeon. Coba ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan di ayat firman Tuhan selanjutnya? Simeon, saudara, punya arti mendengar. Jadi yang pertama Ruben, ini anak laki-laki. Yang kedua Simeon, artinya dengar. Jadi Lea itu pengen didengar. Yakub tuh mungkin selama ini cuekin dia. Kata-kata Lea gak pernah didengar, gak pernah digubris, bodo amat. Kamu mau kasih saya anak laki-laki, saya mencintai Rahel, bukan kamu, gitu kan? Nah, selanjutnya apa yang terjadi di ayat 34? Mengandung pula Lea, ya. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Lea berkata, coba saudara benar-benar meresapi kata-kata Lea. Dari tadi kita baca dia kayaknya, ayo dong lihat aku, cintai aku, betul? Terus kalau baca dengan pelan-pelan. Nah,
ini suaminya enggak erat sama dia, enggak cinta. Ya memang dari awal memang tidak cinta. Bukan salah Yakub juga sebenarnya ya, karena Yakub ditipu. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya, itulah sebabnya dia menamai anak itu Lewi. Apakah Yakub berubah mengasihi Lea setelah ada Ruben, Simeon, dan Lewi? Coba, apa yang terjadi di ayat tadi dulu. Dari 3 anak itu, saudara, Lea itu ingin, ya kalau kita baca, mencari perhatian Yakub ya dalam rumah tangga. Mungkin tiap hari Yakub itu dilihatnya mesra-mesraan terus sama Rahel. Padahal Rahel belum kasih Yakub anak. Tapi yang dilihat tuh, jadi ada kecemburuan dalam hati Lea. Padahal dia udah kasih 3 anak laki-laki loh, saudara. Ya. Nah, saya potong cerita ini. Kita ganti dengan cerita lain yang punya kemiripan lah, ada benang merahnya sedikit. Saudara ingat cerita tentang wanita di dekat sumur yang ketemu Yesus? Ya, coba kita baca. Karena ada kemiripannya dengan kisah Lea. Coba Yohanes 4. Karena ini berusaha pencarian sesuatu gitu. Yohanes 4 dari 15 sampai 18. Coba apa yang dikatakan firman Tuhan di situ? Yohanes 4 ayat 15 sampai 18. Nah, di sini perempuan ini ngomong gini sama Yesus. Kata perempuan itu kepadanya atau kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu. Ini dekat sumur ya ceritanya. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata-kata ini adalah sesuatu yang tersirat dan tersurat. Jadi bukan arti sesungguhnya. Emang ada kita minum air terus gak haus lagi? Enak dong ya, seumur hidup kita nggak beli air minum, betul? Tapi yang dimaksud oleh perempuan ini, jadi dia sudah menikah beberapa kali dengan pria. Jadi dia curhat sama Yesus kan, ceritanya saudara baca di atasnya. Kok saya nggak menemukan rasa kepuasan? Maksudnya tuh jiwa ini tuh tetap kosong. Kata wanita ini, saya tuh pengen ada air kehidupan sehingga saya tuh nggak lagi mencari laki-laki. Dan saya, ini ceritanya udah 5 kali dia menikah sama saudara. Emang ada tujuan wanita menikah 5 kali? Pasti enggak. Awalnya menikah 1 kali seumur hidup. Tapi karena wanita ini tidak menemukan adanya mungkin kedamaian, damai sejahtera dalam pernikahan, dia nikah lagi. Dan dia tanya sama Yesus, gimana caranya supaya saya menemukan, istilahnya mungkin kata dia, sesuatu yang sejati yang bisa memuaskan jiwanya. Apa yang dikatakan Yesus ayat 16 coba? Ini kayak Lea ya saudara. Lea itu dengan melahirkan anak laki-laki, dia cari perhatian dari aku. Ayat 16, kata Yesus kepadanya. Yesus gak mau mempermalukan wanita ini saudara. Yesus pura-pura gak tahu. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Itu kata Yesus. Coba ayat 17 dikatakan apa? Kata perempuan itu, nah ini mulai curhat dia. Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Lanjut. Sebab engkau sudah mempunyai berapa saudara? 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Berarti itu yang ke-6. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi antara Lea dengan wanita ini ada satu kemiripan ya saudara. Lea itu cari perhatian Yakub dengan melahirkan anak. Kalau wanita ini apa? Kawin lagi, cerai, kawin lagi, sudah sampai mau 6 kali.
Saudara bayangkan betapa manusia itu kadang-kadang mencari sesuatu pada manusia, bukan pada Tuhan. Ya, ketika kita mencari sesuatu pada manusia, saudara sadari, dalam hidup kita ada satu ruangan khusus yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun. Amin. Ruangan itu hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta kita, Yesus Kristus. Jadi kemanapun manusia itu mencari untuk mengisi satu kekosongan dalam ruang hidupnya, itu nggak akan dapat dalam hidup manusia. Saudara pernah mengalami seperti itu? Lagi banyak masalah, wanita biasanya apa? Shopping. Betul? Wanita kalau lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, kalau nggak dilarikan dengan benar, biasanya apa? Maunya belanja. Kalau nggak, makan. Padahal secara yang lapar tuh di sini. Betul? Lea itu laparnya di sini loh, di hatinya. Dia butuh kasih sayang. Wanita ini juga laparnya di dalam ini. Tapi kadang-kadang manusia laparnya di sini, yang diisi apa? Nyambung nggak sih? Enggak. Setelah kenyang, masalah tetap ada, badan jadi gemuk. Betul? Itu manusia, wanita. Kalau pria, biasanya rata-rata, nggak semua sih, pelariannya pada hubungan seks. Oh, ini ada yang belum, ya? Betul kan? Wanita. Kalau pria, pelarian kalau dia lagi stres, itu biasanya pada seks. Kalau wanita belanja, makan, cuci mata, betul? Jalan-jalan. Tapi ketika kembali ke rumah, ia nangis lagi, sedih lagi, karena yang kosong di sini tidak bisa diisi dengan shopping, tidak bisa diisi dengan seks, tidak bisa diisi dengan jalan-jalan. Betul? Kita kadang-kadang alami seperti mereka berdua ini. Lea ngejar sosok Yakub terus. Jadi dalam hidupnya itu Yakub. Padahal ada pribadi yang selalu menemani dia dari awal. Ya, itu sebabnya ketika, coba kembali lagi, ketika Lea mengandung anak yang keempat. Coba di ayat tadi 35 ya. Ya, 35 sekarang. Kejadian 29 ayat 35. Nah, ketika Lea menyadari apa yang dia kejar pada Yakub itu salah. Coba kita perhatikan apa yang terjadi ketika anak yang keempat. Saudara lihat di situ, mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ini gen laki-lakinya kuat banget ya, Lea ini. Maka ia berkata, apakah Lea bersungut-sungut lagi? Yakub tidak melekat padaku, Yakub tidak mencintaiku. Apa yang dikatakan ayat ini? Ada perubahan besar pada Lea. Saudara perhatikan. Sekali ini aku akan apa? Bersyukur kepada. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Ibu Morin, kalau anak laki-laki kasih nama Yehuda, Bu. Jauh banget ya. Kasih, setia, rindu, Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan. Di anak keempat ini, Lea menemukan kasih sejati. Oleh sebab itu dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi pada Yehuda? Anak yang dilahirkan oleh Lea bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan kehilangan kasih sayang, kekurangan kasih sayang, tapi Yehuda lahir dengan rasa
ucapan syukur kepada Tuhan. Hanya suku Yehuda yang masih bertahan sampai sekarang. Betul? Dari suku ini lahir orang-orang Israel yang hebat. Daud, Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut anak Daud, ini lahir dari suku Yehuda. Saudara, dahsyatnya kalau saudara mengucap syukur, itu sampai ke keturunan kita, Tuhan pegang. Amin. Buang segala kepahitan, buang segala sakit hati, buang segala kekecewaan yang mungkin masih merongrong hati saya dan saudara malam hari ini. Sadari apapun yang terjadi, awalnya Lea gak menyadari ada Tuhan yang selalu memperhatikan Lea, tapi Lea gak sadar kalau diperhatikan oleh Tuhan. Betul? Tapi ketika Lea menyadari dan dia bisa berkata, aku bersyukur, aku akan bersyukur kepada Tuhan, lahirlah Yehuda. Kalau kita mencari kasih manusia, itu terbatas, limited. Ya, saudara mau cari kasih kepada suami, istri, anak, itu ada batasnya. Tapi kalau saudara mencari kasih itu, mencari perhatian itu dari Tuhan kita, coba baca 1 Yohanes 4. Tuhan yang sudah mengasihi lebih dulu saya dan saudara. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita apa? Hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Jadi saya dan saudara itu sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara. Di saat mungkin saya dan saudara masih berdosa, masih bergumul dengan dosa, Dia sudah jatuh cinta sama kita. Amin. Dia lebih dahulu memilih kita dan mengasihi kita, bahkan di saat mungkin kita kayak kisah Lea tadi. Saudara gemes gak sama Yakub? Udah dikasih anak 4, tutup aja gak perhatian sama Lea. Gemes gak? Gemes. Itu kadang-kadang yang kita lakukan sama Tuhan. Tuhan itu udah perhatiin kita, sudah cari berbagai cara untuk menarik perhatian kita supaya kita tuh melekat sama Tuhan. Tapi kita cuekin, kita kayak Yakub, gak gubris kasih Tuhan. Kita kadang-kadang gak menyadari kalau Tuhan itu sudah mengasihi kita lebih dulu. Kadang-kadang kita bahkan gak mau tahu. Dengan berbagai persoalan, boro-boro kita mau balas kasih Tuhan, tapi Dia tetap setia cari saya dan saudara. Bahkan sepanjang hari Dia mengulurkan tangan kasih-Nya. Coba baca Roma 10 ayat 21. Roma pasal 10 ayat 21. Kalau saudara ya. Tetapi tentang Israel, kita ini adalah Israel rohani, ya. Tetapi tentang saya dan saudara, tetapi tentang seluruh kaum wanita yang ada di tempat ini, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Kita tuh dikasihi, tapi kadang-kadang kita suka bantah. Kita kadang-kadang nggak taat. Padahal tangannya terulur, ayo kemari anakku, aku mau menolong engkau. Tapi kadang-kadang kita tepis. Saya bisa, saya punya lebih banyak, saya nggak butuh pertolongan Tuhan. Betul? Kadang-kadang itu yang terjadi. Tuhan tuh mengulurkan tangan setiap hari loh. Tuh, sepanjang hari Tuhan tuh ngulurin
tangan. Coba mulai malam ini, jangan tepis tangan, sambut tangannya itu, maka engkau akan menemukan kasih sejati. Kita tidak lagi menemukan kasih itu dalam undang warna. Betul? Saudara, ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, itu setiap kekosongan dalam hati kita itu akan diisi oleh kasih. Saudara yang merasa sekarang ini merasa kosong, kayaknya hampa hidup segar mati gak mau berusia. Masih banyak utang misalnya, anak-anak belum menikah. Ada sesuatu yang kosong. Tapi mulai malam hari ini, cari dan temukan kasih itu kepada pribadi Yesus. Dia sepanjang hari loh mengulurkan tangan. Tapi kadang-kadang kita belum respon, kita cuek, kayak Yakub. Dia itu, ayo sini. Udah Tuhan, ayo ajak sini. Enggak Tuhan, mau main game dulu. Ayo keluar sini. Enggak Tuhan, betul? Kita tuh kadang-kadang nolak pertolongan Tuhan. Tapi malam hari ini saya percaya, mari responi. Amin. Saya percaya wanita-wanita di tempat ini adalah wanita-wanita yang benar-benar akan menyambut uluran tangan Tuhan. Seberat apapun masalah saya dan saudara, cari temukan Dia. Mungkin kita kadang-kadang dengan beban hidup ya saudara, kita kadang-kadang menjadi tawar hati. Tapi mulai malam ini ada kasih sejati, ada kuasa di atas kita mengucap syukur. Saudara dapat berkat berapapun di hari itu, belajar bersyukur. Bahkan ketika nggak dapat berkat apapun, yang dapat masalah, tetap belajar bersyukur. Ketika Lea bersyukur, lahir keturunan yang luar biasa bernama Yehuda. Saya percaya wanita di pinggir sumur juga, ketika dia meresponi kasih Yesus, hidupnya tidak hampa lagi, hidupnya tidak lagi dia mencari laki-laki dan ketujuh berapa tidak, tapi benar-benar dia menemukan air kehidupan. Ketika saudara menemukan air itu malam hari, saudara tidak akan haus lagi. Bahkan saudara bisa memberkati yang lain. Saudara dapat masalah, tapi saudara bisa bersedih. Saudara mungkin ada masalah, tapi saudara bisa menguatkan orang lain yang sedang ada masalah. Itu kekuatan dari mengucap syukur. Amin. Mau mengucap syukur? Saya mau pemain musik. Coba dipanggil. Prianya gak ada semua. Moses, ayo. Anak bunda. Ya. Ayo para wanita yang luar biasa bagi berdiri. Terima uluran tangan kasih Tuhan malam hari ini. Belajar mengucap syukur di setiap keadaan saya dan saudara. Responi kasih Tuhan. Segala kasih yang Tuhan berikan pada saya dan saudara. Dengan apa kita membalasnya? Hanya dengan mengucap syukur. Hanya dengan berterima kasih. Hanya dengan mengucap syukur dari malam ini.
Ketika kami merasa kosong dalam hidup ini Tuhan, seringkali kami mencari kasih yang lain dalam dunia. Kami berlari ke sana ke sini mencari sesuatu yang mungkin hanya sesaat saja memuaskan hati kami. Kami kadang-kadang seperti Lea yang tidak merasa puas dengan kasih manusia. Kami mencari perhatian, kami mencurahkan isi hati kami bahkan seringkali kepada media sosial. Kami berlari kepada media sosial, padahal sepanjang hari ada tangan yang terulur bagi kami. Kami kadang-kadang bisa kali, kami kadang tidak mempedulikan tangannya. Kami terus mencari segala yang kosong dalam dunia. Dalam malam hari ini Tuhan, banjiri kami dengan kasih. Jika kami tidak mencari-cari lagi kasih dalam dunia, kami menemukan kepuasan yang sejati dalam bersama. Bawa hidup kami kepadamu, bawa kami untuk selalu bersyukur dan terus bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah malam hari ini Tuhan banjiri kami dengan kasih-Mu, sehingga kami tidak usah mencari-cari lagi kasih dalam dunia ini yang seringkali mengecewakan, yang seringkali Tuhan membuat kami tidak pernah merasa puas. Tapi malam hari ini kami menyadari ada pribadi yang selalu mencari kami, ada pribadi yang selalu ingin dekat dengan kami, ada pribadi yang selalu ingin kami dekat. Biarlah rasa syukur itu Tuhan membuat hidup kami banjir dengan kasih. Kami bisa mengampuni orang lain. Hidup kami penuh dengan sukacita. Hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Seberat apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Ada Engkau yang selalu mengulurkan tangan-Mu. Ada Engkau yang selalu membanjiri kami dengan cinta-Mu. Ada Engkau yang selalu membuat setiap luka hati kami, Tuhan. Banjiri kami dengan ucapan syukur, Tuhan. Agar hidup kami semakin berarti di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kami. Maka dengan
ketika gelombang besar, awan gelap menutupi hidup kita, apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Malam hari ini kembalikan terang Tuhan itu ada dalam hidup kita. Berjuanglah wanita-wanita Tuhan. Engkau hebat dan engkau mampu mengubahkan segala sesuatu, karena di dalammu ada Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata-kata yang sia-sia. Bila engkau bersama dengan Tuhanmu, akan ada perubahan besar yang terjadi. Tetapkan hatimu di hadapan Tuhan. Tetapkan perlakuanmu di hadapan Tuhan. Apa yang harus engkau buat Tuhan. Jangan engkau mementingkan dirimu sendiri, apalagi engkau mementingkan keinginan hatimu sendiri. Itu semua sia-sia. Malam hari ini kembalikan dia bertata dalam hidupku, bertata dalam hidupku, melebihi segala masalah yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami percaya kami menjadi orang yang dikasihi Tuhan, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Saatnya tangan Tuhan akan menolong kami. Saatnya kuasa Tuhan akan menolong kami. Bila kami terus Tuhan mencari kasih-Mu yang sejati. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Kau akan pakai lebih hari lebih luar biasa. Kau berkati keluarganya, pelayanannya, suami, anak-anaknya, Tuhan, pekerjaannya, semua ada dalam kendali Tuhan, dan kebaikan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu sehingga melayani lebih hari lebih luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati untuk WL Singer, pemain musik, OHB, LCD Tuhan, multimedia, semua kami, kolektan, semua kami yang melayani Tuhan, yang datang beribadah, baik anak-anak, Tuhan, wanita yang belum hadir juga ya Tuhan. Engkau juga beserta dengan mereka Tuhan. Kami satukan hati, kami berdoa untuk Om Hau Tuhan. Jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Tante Lei Tuhan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan untuk keluarga Yeremia juga Tuhan, dijamah, ditolong oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Semuanya ada dalam kebaikan Tuhan, semua ada dalam kendali-Nya Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami doakan untuk kota kami. Kami doakan untuk pemerintahan yang ada. Kami doakan untuk keluarga-keluarga kami. Kami doakan untuk gereja kami, GPDI Maranatha Holy. Kami doakan para kaum pria. Kami doakan para kaum wanita, remaja, pemuda, anak sekolah minggu. Kami doakan Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar kami, hamba-hamba Tuhan di sekitar kami. Biarlah mereka juga ada di dalam Tuhan keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau akan diberi damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus memberkati.